Cukup satu vitamin ini. Bisa tahan lama sampai berjam-jam. Naskah podcast lengkap. Halo sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu. Hari ini kita akan membahas satu vitamin sederhana, murah, sering diabaikan, tapi diam-diam menjadi kunci utama stamina tubuh. Fokus, kekuatan otot, serta daya tahan yang bisa bertahan berjam-jam. Saya juga akan membagikan 4 kisah nyata yang membuat banyak pasien akhirnya sadar. Oh, ternyata energi saya selama ini hilang karena satu vitamin ini. Dan saya akan ungkap vitamin itu nanti, di tengah-tengah pembahasan. Jadi jangan skip satu detik pun. Karena kalau Anda lewatkan satu bagian saja, Anda bisa kehilangan petunjuk penting untuk memahami cara kerja energi tubuh. Ketahanan tubuh bukan soal makan banyak. Banyak orang berpikir, lebih besar dari, kalau makan banyak, tenaga juga banyak. Tidak selalu. Tubuh sama seperti pabrik. Anda bisa punya bahan baku berlimpah makanan, tetapi kalau mesin pabriknya tidak menyala, tidak ada energi yang bisa digunakan. Itulah mengapa seseorang bisa makan banyak, tapi tetap cepat capek, mudah mengantuk, sulit konsentrasi, stamina turun. Masalahnya sederhana, defisiensi vitamin yang tidak terlihat, tapi sangat berpengaruh pada produksi energi di dalam sel. Dan ini membawa kita ke kisah pasien pertama. Kisah pasien 1. Pak Anto. 52 tahun. Pak Anto. Mandor bangunan. Selama bertahun-tahun kuat bekerja 9-10 jam sehari. Namun 3 bulan terakhir, baru 2 jam saja sudah lemas. Setelah konsultasi, saya menemukan beliau jarang konsumsi sayur dan sering melewatkan sarapan. Saya sarankan pola makan seimbang dan menambahkan satu vitamin utama. Dalam 3 minggu, perubahan besar terjadi. Stamina naik, fokus kembali, emosi stabil. Beliau berkata, lebih besar dari, "Dok, badan saya seperti hidup lagi." Dan itu terjadi untuk pasien kedua juga. Kisah pasien 2, Ibu Lestari. 48 tahun. Ibu Lestari, seorang guru, mengeluh stamina turun drastis. Ngajar 30 menit saja sudah serak, lelah, dan lesu. Setelah saya cek pola hidupnya seperti koreksi tugas sampai larut, makan roti tawar saja di pagi hari, jarang sayur, saya mencurigai defisiensi vitamin tertentu. Setelah diberi vitamin tersebut dan memperbaiki kebiasaan, dalam 2 minggu, suaranya tidak cepat serak, energi stabil, fokus meningkat, mood juga lebih tenang. Beliau bilang, lebih besar dari, saya kira saya kena penyakit, ternyata cuma kurang vitamin. Energi bukan dari karbohidrat saja. Tubuh tidak bisa menggunakan karbohidrat tanpa vitamin tertentu. Karbohidrat ibarat bensin. Vitamin ini ibarat kunci kontak. Tanpa kunci itu, bensin tetap tidak bisa dipakai. Kisah pasien 3. Pak Darto. 56 tahun. Pak Darto merasa napas pendek, cepat gemetar, tenaga cepat habis. Beliau khawatir jantungnya bermasalah. Setelah pemeriksaan, ternyata jantung normal. Yang salah adalah pola makan terlalu tinggi nasi putih dan sangat rendah protein. Setelah menambahkan vitamin yang sama, hanya dalam 10 hari, kakinya tidak mudah berat, napas lebih panjang, aktivitas jauh lebih stabil. Beliau kembali kuat memancing selama berjam-jam. Kisah pasien 4, Bagus. 37 tahun. Tambahan terbaru. Ini kisah terbaru, dan sangat menarik. Bagus adalah seorang programmer freelancer. Kerjanya banyak duduk, menatap layar, dan berpacu dengan deadline. Masalah utamanya bukan fisik, tapi mental. Cepat lelah saat fokus. Kepala sering terasa berat. Power otaknya cepat drop. Setelah 1-2 jam kerja saja sudah blank. Yang mengherankan, Bagus masih muda, tetapi ia memiliki pola hidup yang buruk. Sering begadang sampai jam 2 pagi. Makan cepat saji. Minum kopi 3-4 gelas sehari. Jarang bergerak, hampir tidak pernah makan kacang-kacangan. Ia berkata, lebih besar dari, "Dok, saya nggak ngerti. Baru duduk kerja sedikit kok rasanya mental saya drop, badan seperti nggak ada tenaga." Saya langsung curiga satu hal. Defisiensi vitamin B1 kronis akibat pola makan tidak seimbang, konsumsi gula tinggi, dan kopi berlebih. Kopi mempercepat metabolisme vitamin B1, sehingga makin cepat habis.
Ditambah pola makan minim nutrisi. Kondisi bagus makin parah. Saya berikan suplemen B1 dosis harian plus edukasi pola makan plus latihan ringan. Hasilnya, dalam 12 hari, Bagus bisa fokus 3-4 jam nonstop. Brain fog hilang. Stamina mental meningkat drastis. Badan lebih enteng. Tidak lagi merasa seperti abis lari maraton padahal hanya bekerja di depan komputer. Ia bahkan berkata, lebih besar dari, "Dok, saya kira burnout. Ternyata saya cuma kekurangan vitamin." Kisah Bagus memperlihatkan bahwa kelelahan tidak selalu karena usia. Kadang karena mesin energi tubuh benar-benar kehabisan bahan bakar. Mengungkap vitamin misteri. Vitamin B1 tiamin. Kini kita sampai pada inti. Vitamin yang membuat pasien-pasien tersebut pulih bukan vitamin mahal. Bukan vitamin yang dipromosikan media sosial. Namanya adalah vitamin B1, THIAMINE. Inilah vitamin yang menjadi kunci utama. Produksi energi, kekuatan otot, fokus mental, kestabilan saraf, dan ketahanan tubuh berjam-jam. Tanpa B1, tubuh tidak bisa memproses karbohidrat menjadi energi. Itu sebabnya banyak orang makan nasi banyak, tetapi tetap lemas. Mengapa vitamin B1 bisa membuat tubuh lebih tahan lama? 1. Mengubah makanan menjadi energi nyata. 2. Menjaga sistem saraf tetap responsif. 3. Menstabilkan detak jantung saat aktivitas. 4. Mencegah otot cepat lelah dan gemetar. 5. Menyalakan mitokondria, pusat energi sel. Tidak heran kalau kekurangannya membuat tubuh terasa mati mesin. Siapa yang rentan kekurangan vitamin B1? Usia 40 plus, pekerja berat, orang yang sering minum kopi, peminum alkohol, sering konsumsi mie instan, diet tinggi karbohidrat, jarang makan protein, stres tinggi, pola tidur buruk, aktivitas mental berat. Jika Anda termasuk salah satu di atas, kemungkinan besar B1 Anda rendah. Cara memenuhi vitamin B1. Sumber makanan, telur, daging sapi, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, oat, nasi merah, suplemen, vitamin B1 50-100 mg per hari, atau kombinasi B kompleks. Aman untuk kebanyakan orang. Sahabat sehat, energi bukan soal umur, bukan soal makan banyak, bukan soal jam tidur semata. Energi adalah hasil dari tubuh yang memiliki bahan bakar lengkap, dan vitamin B1 adalah kunci yang menyalakan mesin energi itu. Sudah 4 pasien kita hari ini membuktikan, dari pekerja lapangan, guru, pengusaha, hingga programmer. Semua kembali bertenaga setelah tubuh mereka mendapat bahan bakar yang tepat. Cobalah perhatikan pola makan Anda. Mungkin tubuh Anda selama ini tidak lemah, tapi hanya belum dinyalakan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama saya Dr. Rahayu. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat menjalani hari.